Sungai Efrat, atau juga disebut sebagai Sungai Al-Furat, adalah sungai terpanjang di Asia Barat Daya dan merupakan salah satu sungai yang terpenting dalam sejarah peradaban manusia, khususnya bagi bangsa Arab. Sungai ini menjadi topik perbincangan agama-agama samawi dengan sorot perhatian penuh. Demikian ini karena Sungai Efrat menjadi salah satu tanda dari serangkaian tanda kemusnahan kehidupan di dunia alias kiamat. Bahkan bukan sekedar sebagai tanda akhir zaman, Sungai Efrat juga disebut sebagai wujud nyata dari sungai surga yang tampak di dunia, sebanding dengan Sungai Nil yang terdapat di negeri Mesir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, terdapat 4 sungai yang mengalir dari surga, di antaranya adalah Sungai Furat, Sayhanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nailu, ulun min anharil jannati. Sayhan, Jaihan, Furat dan Nil, semuanya dari sungai-sungai surga. Dari kawasan timur Turki, Sungai Efrat mengalir melintasi Suriah serta Irak, sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris menjadi Sungai Syatul Arab yang airnya mengalir sejauh 120 km hingga bermuara di Teluk Arab. Panjang Sungai Efrat dari sumbernya di Turki hingga muaranya di Syatul Arab di Irak adalah sekitar 2.940 km, termasuk 1.176 km di Turki dan 610 km di Suriah, dan 1.160 km di Irak, dan lebarnya berkisar antara 200 hingga lebih dari 2.000 meter di muara. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah 2 bengawan besar yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia, yang berarti negeri di antara 2 sungai. Selama ribuan tahun, sungai kembar ini telah menghidupi komunitas pertanian dan kota-kota besar di Mesopotamia yang dianggap sebagai tempat lahir sejumlah peradaban paling awal di dunia. Sungai Efrat juga sering digunakan sebagai perbatasan antar kerajaan, juga menjadi tempat pertempuran pada zaman dahulu. Hal ini tidak lepas dari peran Sungai Efrat yang merupakan bagian dari jalur sutra, yaitu jalur perdagangan yang melewati Asia Tengah dan Mesopotamia dan kota Aleppo di Suriah yang merupakan perhentian utama di sepanjang jalur perdagangan. Dalam literatur Islam, Sungai Efrat lebih banyak disebut dalam rangkaian tanda dari sekian mata rantai tanda-tanda akhir zaman. Sungai ini menjadi sinyal peringatan sebelum mengarah pada sebuah kepastian atas nasib akhir kehidupan dunia alias kiamat. Dan rupanya tidak hanya dalam sumber primer Islam. Dalam Alkitab juga disebutkan bahwa ketika Sungai Efrat telah mengering, maka hal-hal yang sangat besar akan terlihat. Karena itu, banyak orang beranggapan bahwa keringnya Sungai Efrat merupakan pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Dalam 2 kitab standar hadis, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, disebutkan riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Yushikul furatu ayyahsira an kanzin min dahabin, faman hadarahu fala yakhud minhu syai'an." Hampir saja Sungai Efrat menyingkap timbunan emas. Siapa yang mendatanginya, ia tidak boleh mengambil sedikit pun. Dalam sebuah riwayat versi Imam Muslim disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yasirul furatu an jabalin min dahabin, yaktatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'una, wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu anal ladzi anju." Kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat menyingkap gunung emas yang menyebabkan manusia saling berperang. Dari 100 orang, 99-nya akan terbunuh. Dan setiap orang dari mereka berkata, "Semoga aku selamat." Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dengan redaksi,
yushikul furatu ayyasiro an jabalin min dahabin. Faidha sami'a bihin nasu saru ilaihi. Fayaqulu man indahu la in taroknan nasa yakhuduna minhu la yudhabanna bihi kullihi. Qala fayaqtatiluna alaihi. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atu wa tis'una. Hampir saja sungai Efrat tersingkap dan memunculkan gunung emas. Ketika orang-orang mendengar hal itu, mereka bergerak menuju ke sana. Lalu orang yang di sebelahnya berkata, "Bila kita biarkan orang-orang mengambilnya, mereka akan menghabiskan semuanya." Mereka akhirnya berperang demi gunung emas itu, dan dari 100 orang, 99-nya terbunuh. Imam An-Nawawi saat mensyarahi hadis ini mengatakan, tersingkapnya gunung emas di sungai Efrat disebabkan alirannya berpindah tempat, yang sebelumnya timbunan atau gunung ini tertutup oleh tanah. Ketika aliran sungai ini berubah karena satu dan lain sebab dan melewati gunung emas ini, maka Allah akan menyingkapkannya. Wallahu a'lam. Adapun sebab Rasulullah melarang orang datang ke sana untuk mengambilnya karena akan memicu timbulnya fitnah, pembunuhan, serta pertumpahan darah. Istilah gunung emas dalam hadis bisa saja sebagai lafadz hakikah, yang artinya berwujud emas asli. Kendati demikian, istilah gunung emas boleh jadi merupakan makna majas isti'aroh, dengan kesatuan sama-sama berharga. Mungkin saat ini tidak pernah terpikirkan terjadinya perang karena air. Tetapi ketika air menjadi sangat berharga, saat kondisi alam tidak stabil karena sudah tua atau karena perubahan iklim yang kian menggila, maka perang untuk merebutkan air sangat mungkin untuk terjadi. Manusia bisa saja hidup tanpa emas, tetapi mereka jelas tidak akan mampu bertahan hidup tanpa air. Ancaman perang karena memperebutkan air sungai Efrat sangat mungkin untuk terjadi. Negara-negara yang selama ini menggantungkan kehidupannya pada sungai Efrat, seperti Turki, Syria, dan Irak, jelas akan mempertimbangkan untuk angkat senjata ketika Efrat telah mengering. Nyatanya, selama beberapa dekade, sistem sungai Tigris Efrat mulai menampakkan pengurangan debit air, dan bahkan cenderung semakin mengering. Pada musim semi tahun 2021, para aktivis lingkungan menyebarkan gambar tragis di media sosial tentang kondisi sungai Efrat pada bagian yang melewati Suriah yang aliran airnya menyusut hingga kurang dari setengahnya. Mereka juga memperingatkan bahwa sungai ini dapat mengering sepenuhnya pada tahun 2040 karena penurunan permukaan air dan kekeringan yang didorong oleh perubahan iklim. Padahal, Timur Tengah dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling rentan terhadap perubahan iklim, yang tentunya akan memperburuk masalah kelangkaan air di wilayah itu. Kendati demikian, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa ketinggian sungai Efrat turun 5 meter untuk pertama kalinya dalam sejarah akibat pemblokiran air sungai oleh pihak Turki, sehingga tidak lagi melebihi 200 meter kubik per detik, yang merupakan pelanggaran mencolok terhadap perjanjian yang disepakati antara Suriah dan Turki pada tahun 1987. Turki berkomitmen untuk melepaskan setidaknya 500 meter kubik per detik yang juga dimiliki oleh Irak dan Suriah. Observatorium Suriah juga memperingatkan akan terjadinya bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan lebih dari 3 juta warga Suriah yang bergantung pada sungai untuk mendapatkan air minum, listrik, dan irigasi. Kabar buruk bagi lingkungan ini berarti juga kabar buruk bagi manusia, karena terdapat sekitar 60 juta orang yang mengandalkan air dari sistem sungai Efrat Tigris untuk mempertahankan hidup mereka. Maka, bukan tidak mungkin di abad yang akan datang, seperti prediksi para ilmuwan, potensi perang air betul-betul terjadi. Negara-negara dan kelompok milisi berjuang untuk mendapatkan akses ke sumber daya air. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan kekhawatiran banyak pihak,
sehingga gerak penelitian terus dikembangkan dengan misi untuk menghindari kekeringan yang melahirkan peperangan atau bahkan memicu perang dunia ketiga. Namun demikian, segala daya dan upaya manusia tentunya tidak akan mampu melindungi takdir Allah. Jika nantinya Efrat harus kering sebagai bagian dari proses menuju kiamat, maka secanggih apapun alat buatan manusia akan lemah berhadapan dengan kekuatan Allah. Karena kiamat itu tidak seperti dalam film Kiamat 2012.